Shalom, kembali berjumpa dalam program Bible Study Online CK7, di mana hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, saudara, dari Mazmur pasal yang ke-44. Nah, Mazmur 44 ini, saudara, ini bagian dari Mazmur jilid kedua. Mazmur jilid kedua isinya beberapa hal tentang pengajaran Korah, ya, pengajaran Bani Korah. Korah itu siapa? Korah itu adalah cucu dari Kehat. Mereka adalah keluarga yang memiliki jalur pelayanan bidang pemusik, ya, musik, pujian itu di dalam pelayanan di bait suci atau bait Allah. Nah, pengajarannya seperti apa? Hari ini kita belajar bagaimana Bani Korah ini memberikan sebuah judul tentang jeritan bangsa yang tertindas. Mengapa Korah memberikan sebuah nyanyian pengajaran seperti ini? Nanti akan kita baca, kita pelajari, dan kita mengambil manfaat serta rema di dalamnya. Namun terlebih dahulu mari kita hampiri Tuhan. Kita minta Tuhan mengurapi kita semuanya. Kita sembah Dia, saudara. Ini kami ya Tuhan. Kami datang kepadamu Tuhan. Ya Bapa. Kau Allah yang kudus. Engkau baik ya Kau Tuhan yang dahsyat. Engkau dahsyat. Kau mulia. Terpujilah namamu. Engkau ajaib. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesuslah yang ku pegang teguh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu,
mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi, tinggikan diri-Mu, mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi, tinggikan diri-Mu, mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi, tinggikan diri-Mu, mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi, tinggikan diri-Mu, mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi, tinggikan diri-Mu, mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi, tinggikan diri-Mu, mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi, tinggikan diri-Mu, mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Yesus, Engkau satu-satunya Allah, Engkau satu-satunya Tuhan yang menetapkan setiap langkah-langkah orang. Engkau yang mengatur segalanya, Engkau yang berdaulat penuh atas hidup kami. Sebab kebesaran-Mu mengatasi segala-galanya Tuhan. Dan itulah iman kami, percaya kami kepadamu. Engkau Tuhan yang tidak dapat ditandingi dengan apapun juga. Sekarang Kau akan berfirman,
Kami akan belajar tentang kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan, apa yang kami baca, kami renungkan. Biar itu menjadi sebuah pewahyuan bagi kami. Sehingga masing-masing kami mendapatkan rema dari Tuhan. Kami berjalan, kami berpikir, kami bertindak sesuai dengan kehendak-Mu. Urapi kami Tuhan. Dalam nama Yesus kami siap belajar. Mari yang siap belajar firman Tuhan sama-sama kita katakan amin. Baik saudara, kita akan membaca dari Mazmur pasal 44. Pada perjanjian lama halaman sekitar 604. Ya, 604. Pada perikop jeritan bangsa yang tertindas. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah nyanyian pengajaran. Ya Allah, dengan telinga kami sendiri telah kami dengar. Nenek moyang kami telah menceritakan kepada kami perbuatan yang telah kau lakukan pada zaman mereka, pada zaman purbakala. Engkau sendiri dengan tanganmu telah menghalau bangsa-bangsa, tetapi mereka ini kau biarkan bertumbuh. Suku-suku bangsa telah kau celakakan, tapi mereka ini kau biarkan berkembang. Sebab bukan dengan pedang mereka menduduki negeri, bukan lengan mereka yang memberikan mereka kemenangan, melainkan tangan kananmu dan lenganmu dan cahaya wajahmu, sebab engkau berkenan kepada mereka. Engkaulah Rajaku dan Allahku, yang memerintahkan kemenangan bagi Yakub. Dengan engkaulah kami menanduk para lawan kami. Dengan namamulah kami menginjak-injak orang-orang yang bangkit menyerang kami. Sebab bukan kepada panahku aku percaya, dan pedangku pun tidak memberi aku kemenangan. Tetapi engkaulah yang memberi kami kemenangan terhadap para lawan kami. Dan orang-orang yang membenci kami kau beri malu. Karena Allah kami nyanyikan puji-pujian sepanjang hari. Dan bagi namamu kami mengucap syukur selama-lamanya. Ini bagian pertama tentang bagaimana Bani Korah memberikan sebuah pengajaran kepada bangsa Israel. Tentang perbuatan-perbuatan Allah baik di masa lampau, masa sekarang, dan bahkan nanti di masa depan. Bagaimana keturunan Yakub yaitu Israel itu memiliki Tuhan yang dahsyat. Tuhan yang mampu menghalau setiap musuh-musuh Israel. Dan ini bagian pertama ini dari ayat 1 sampai dengan ayat ke-9 ini. Pengakuan tentang kebesaran, keagungan, dan pembelaan Allah terhadap bangsa pilihan. Yaitu Israel, keturunan Yakub. Namun berikutnya di ayat 10 sampai dengan 17 saudara. Kita mendapat bagian yang lain lagi. Mari kita baca. Namun, engkau telah membuang kami dan membiarkan kami kena umpat. Engkau tidak maju bersama-sama dengan bala tentara kami. Engkau membuat kami mundur daripada lawan kami. Dan orang-orang yang membenci kami mengadakan perampokan. Engkau menyerahkan kami sebagai domba sembelihan dan menyerahkan kami di antara bangsa-bangsa. Engkau menjual umatmu dengan cuma-cuma dan tidak mengambil keuntungan apa-apa dari penjualan itu. Engkau membuat kami menjadi celah bagi tetangga-tetangga kami, menjadi olok-olok dan cemooh bagi orang-orang sekeliling kami. Engkau membuat kami menjadi sindiran di antara bangsa-bangsa, menyebabkan suku-suku bangsa menggeleng-geleng kepala. Sepanjang hari aku dihadapkan dengan nodaku dan malu menyelimuti mukaku. Karena kata-kata orang yang mencela dan menista di hadapan musuh dan pendendam. Nah, ini bagian kedua dari Mazmur 44 saudara. Bagaimana Allah bertindak terhadap umat pilihannya. Yang dibela, yang disertai, dilindungi, diberikan kemenangan demi kemenangan. Tiba-tiba mereka dibuang Tuhan. Mereka disingkirkan Tuhan, dibiarkan dijarah para musuh. Bahkan tadi dikatakan mereka dijual dengan cuma-cuma. Artinya apa? Seperti Tuhan itu membuang umatnya. Mengapa hal itu terjadi saudara? Nanti akan kita pelajari. Mari kita lanjutkan dulu. Di ayat 18 sampai 22. Semuanya ini telah menimpa kami, tetapi kami tidak melupakan engkau dan tidak mengkhianati perjanjianmu. Hati kami tidak membangkang dan langkah kami tidak menyimpang dari jalanmu.
Walaupun engkau telah meremukkan kami di tempat serigala dan menyelimuti kami dengan kekelaman. Seandainya kami melupakan nama Allah kami dan menadahkan tangan kami kepada Allah lain, masakan Allah tidak akan menyelidikinya karena ia mengetahui rahasia hati. Ini bagian ketiga, pengakuan dari umat Allah yang diajarkan oleh Bani Korah. Bahkan sekalipun Allah sedang mendidik, menghajar, menghukum bangsa pilihan ini, Korah mengajarkan bahwa umatmu tidak melupakan engkau. Umatmu tidak berpaling kepada ilah-ilah lain. Sekiranya kami berpaling kepada ilah lain, Allah pasti tahu, Allah pasti murka, Allah pasti menghajar kami semuanya. Ini bagian ketiga. Nah, mari kita lihat bagian terakhir, saudara, bagian keempat. Ayat 23 sampai 27. Oleh karena engkau, kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Terjagalah. Mengapa engkau tertidur ya Tuhan? Bangunlah. Janganlah membuang kami terus-menerus. Mengapa engkau menyembunyikan wajahmu dan melupakan penindasan dan impitan terhadap kami? Sebab jiwa kami tertanam dalam debu, tubuh kami terhampar di tanah. Bersiaplah menolong kami, bebaskanlah kami karena kasih setiamu. Jadi yang pertama pengakuan bagaimana Allah Israel, Allahnya Yakub itu adalah Allah sang pelindung, Allah yang memilih mereka, menetapkan mereka menjadi bangsa pilihan. Bagian yang kedua bagaimana Tuhan membuang mereka, tentunya pasti ada alasannya saudara. Mengapa bangsa Israel itu seolah-olah ditinggalkan Tuhan, dihajar Tuhan, dididik Tuhan dengan keras luar biasa. Bahkan dibiarkan untuk ditawan, dijarah oleh musuhnya. Tetapi Korah mengajarkan bagaimana kesetiaan bangsa Israel kepada Allah, kepada Tuhan. Dan pada bagian yang terakhir mengingatkan Tuhan, ayo tolong kami, terjagalah gitu ya. Jangan tertidur. Kalau di dalam Pemazmur mengatakan jangan tertidur, itu bukan berarti mereka sedang membangunkan Allah yang sedang tertidur. Tetapi ini ungkapan perasaan. Ini ungkapan isi hati bangsa yang tertindas. Tuhan, jangan lalaikan kami. Tuhan, jangan tinggalkan kami. Tuhan, jangan lepaskan tangan-Mu atas kami. Inilah ungkapan jeritan bangsa yang tertindas. Nah saudara, mari kita masuk lebih dalam lagi ya saudara. Bahwa di ayat yang ke-10 dikatakan engkau telah membuang kami. Ini yang menjadi alasan mengapa bangsa Israel itu tertindas. Kalau dalam versi bahasa Inggrisnya saudara, NIV ya, itu menyatakan bahwa engkau telah menolak. Jadi Allah telah menolak umatnya. Ini pengertian dari Bani Korah yang diajarkan kepada bangsa Israel. Sebab Bani Korah percaya umat Allah yang sedang menderita dan dikalahkan oleh para musuh itu karena Allah telah meninggalkan mereka. Ini harus menjadi sebuah perhatian atau pemikiran kita bersama saudara. Mengapa? Karena seringkali Tuhan izinkan anak-anaknya, bangsa pilihan, termasuk saudara dan saya, itu mengalami hal-hal yang dalam tanda petik gitu ya, itu penderitaan, kekalahan, ya. Lalu kita merasa bahwa, wow kita tertindas gitu. Kalau Tuhan izinkan, pasti ada alasannya. Dan pada konteks ini, bangsa Israel itu ditinggalkan Allah. Karena apa? Karena dosa. Karena pelanggaran, karena ketidaksetiaan, karena membelakangi Tuhan. Nah saudara bisa bayangkan, Allah yang berinisiasi untuk memilih mereka, mengangkat mereka menjadi bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Kok bisa-bisanya melupakan Tuhan? Kok bisa-bisanya membelakangi Tuhan? Ya tentu saja Tuhan marah. Tuhan marah.
Tetapi ada satu hal yang menarik sebenarnya. Kalau kita baca di ayat 18 sampai ke 20. Pemazmur dalam hal ini Bani Korah itu agak sedikit bingung sebenarnya. Karena ia tidak menemukan bukti adanya dosa yang dapat menjelaskan tentang penolakan Allah kepada mereka. Ini harus kita perhatikan. Bani Korah sedang memberikan sebuah pelajaran begini. Aku sedang mencari-cari apa ya kesalahan kami. Apa ya dosa kami. Apa ya membuat Tuhan marah kepada kami itu apa. Kira-kira seperti itu. Sebab saudara di ayat 18 sampai 20. Bani Korah mengajarkan bahwa mereka tetap setia kepada Allah dalam perjanjiannya. Nah tentunya kalau kita membaca ayat-ayat Mazmur seperti ini, Allah membuang, ya, Allah mendidik dengan keras, pasti ada alasannya, pasti ada kesalahan-kesalahan dilakukan. Tetapi Bani Korah mencari-cari kira-kira apa ya salah kami, kira-kira apa ya dosa kami, kira-kira apa pelanggaran kami. Nah dalam hal ini pemazmur sedang merenungkan tentang pengalaman anak-anak Allah, anak-anak Tuhan. Yang sekalipun dengan tulus, dengan ikhlas, tak bercacat. Ya, tetapi kok Tuhan izinkan ada penderitaan. Seperti Ayub yang pernah kita pelajari. Apa kesalahan Ayub? Apa dosa Ayub? Apa pelanggaran Ayub? Tapi mengapa orang-orang seperti ini masih mengalami kemalangan besar? Masih mengalami masa-masa ujian yang gelap. Dan yang lebih membuat mereka merasa heran adalah Allah menarik diri. Allah tidak hadir di dalam umatnya. Ini yang membuat Bani Korah itu sebenarnya mencari-cari alasan. Apa ya Tuhan salah kami? Sehingga Engkau menjual kami. Engkau menindas kami. Seolah-olah Engkau sedang meninggalkan kami. Kami tertindas Tuhan. Dan yang membuat kami sangat menderita, Engkau menarik diri dari umat. Saudara, kadang pengalaman-pengalaman yang terjadi bagi bangsa pilihan, bangsa Israel. Seperti yang diajarkan Korah ini. Itu menimpa anak-anak Tuhan sepanjang masa. Ada generasi-generasi di mana orang-orang benar, orang-orang yang tidak bercacat celah itu mengalami penderitaan, penindasan, diperlakukan tidak adil, diperlakukan berat sebelah, tidak dibela oleh kebenaran. Seolah-olah mereka betul-betul tertindas sampai penderitaan itu tanpa batas. Dan yang membuat mereka semakin menderita adalah Allah kok sepertinya enggak ada ya. Tuhan sepertinya enggak hadir dalam permasalahanku. Bukankah hal ini sering terjadi saudara? Bukankah hal ini sering dikeluhkan oleh umat Allah yang merasa ditinggalkan oleh Tuhan? Sampai-sampai seperti ayat yang ke-20 dikatakan bahwa engkau sudah meninggalkan kami dan kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Ayat 23 itu. Ya. Karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami ini selalu ada masalah Tuhan. Kami tertindas. Kami menderita banget. Gitu. Mengapa engkau membawa kami ke tempat seperti itu? Gitu. Nah saudara, dari apa yang kita baca, kita pelajari ini. Kita punya penolong yang luar biasa sebenarnya. Yaitu Roh Kudus. Roh Kudus. Ya. Roh Kudus kadang mengingatkan kita. Menyatakan bahwa penderitaan tertentu yang dialami oleh umat Allah yang setia. Apalagi kalau mereka memelihara kesetiaan kepada Allah. Di tengah-tengah dunia yang sangat-sangat jahat ini. Roh Kudus memberikan sebuah pengertian buat kita semuanya. Kalau dulu Korah mengajarkan tentang kebenaran ini. Di zaman perjanjian baru, zaman kita ini saudara,
generasi kita ini, Roh Kuduslah yang memberi pengertian buat kita semuanya. Bahkan kalau saudara ingat ya, mungkin saudara pernah baca juga di dalam surat Roma pasal yang ke-8, ayat yang ke-36. Itu Rasul Paulus mengajarkan bahwa semua orang yang menyatu dengan Kristus, semua orang yang menjadi milik Kristus, umat Allah, murid-murid Tuhan, umat perjanjian yang menolak menyesuaikan diri dengan dunia yang jahat ini, itu akan mengalami penderitaan, kesedihan, penganiayaan. Jadi bukan hanya pada masa Bani Korah ini saja terjadi orang benar menderita. Bukan hanya zaman Ayub saja orang benar itu diizinkan mengalami penderitaan atau ketidakadilan atau ketertindasan. Tapi pada masa perjanjian baru sejak zaman Paulus menulis surat kepada Roma, umat di Roma, itu menyatakan kalau kamu menjadi milik Kristus, kalau kamu menjadi murid Kristus, menyatu dengan Allah, menyatu dengan Yesus, maka tidak serta-merta kita bebas dari penderitaan, bebas dari aniaya, bebas dari ketidakadilan. Itu tuh. Justru karena kita ada dalam Kristus, dunia sedang membenci kita. Makanya saya katakan begini, bersyukurlah kalau dunia membenci saudara. Itu artinya posisi kita ada di dalam kebenaran Kristus. Ya, memang rasa-rasanya tertindas. Rasa-rasanya dibuat tidak adil. Seolah-olah kita ada dalam sebuah pergumulan yang tidak pernah selesai. Saya mau katakan saudara, selama kita masih di dunia, kita tidak akan pernah selesai dengan pergumulan. Selama kita masih hidup di dunia, penderitaan demi penderitaan, kesedihan demi kesedihan, ketidakadilan demi ketidakadilan, itu akan mewarnai hidup kita. Itu akan mempengaruhi kita. Tapi kita harus bersyukur. Sebab kita ada di pihak Tuhan. Ada di barisan Tuhan. Kalau saudara dibenci dunia, saudara dimusuhi oleh iblis, bersyukurlah. Sebab kita ada di dalam barisan kebenaran Kristus. Ya, memang saudara, orang yang menderita, orang yang tertindas itu tidak nyaman. Itu tidak enak. Tetapi bukankah Kristus sudah memberikan sebuah pengertian buat kita semuanya? Aku dianiaya, aku ditindas, aku diperlakukan tidak adil. Aku yang gurumu diperlakukan seperti itu, maka kamu juga akan diperlakukan seperti itu. Sebab dunia membenci engkau. Sama seperti dunia membenci aku, kata Kristus, demikianlah para muridku, anak-anakku, umat perjanjian dibenci dunia juga. Nah, pelajaran dari Bani Korah ini mengingatkan kita. Kalau kita sedang mengalami hal yang seperti itu, tertindas, menderita, ingat saudara, jangan pernah lari dari Tuhan. Jangan pernah lari dari Tuhan. Bahkan mungkin seolah-olah sepertinya Tuhan tidak menampakkan diri. Seolah-olah kita dibuat jalan sendiri. Jangan pernah meninggalkan Tuhan. Karena sesungguhnya Allah tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Bahkan pada saat Allah sedang mendidik dengan keras anak-anaknya, mengizinkan Ayub mengalami penderitaan seperti itu. Para rasul, para martir perjanjian baru yang mengalami aniaya penderitaan. Bagi dunia seolah-olah Allah meninggalkan mereka, tapi bagi Allah tidak. Allah tidak pernah meninggalkan Ayub. Allah tidak pernah meninggalkan Yesus Kristus waktu dicobai sebagai manusia di dunia ini. Allah tidak pernah meninggalkan para rasul yang menjadi martir di perjanjian baru. Dan kita percaya Allah yang sama tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Oleh sebab itu,
Kalau saudara dirasa sedang mengalami penderitaan, saudara sadar, aku gak bersalah Tuhan, aku gak berdosa. Aku sedang meneliti hidupku, mana unsur-unsur kesalahanku. Dan kalau aku tidak menemukannya, sementara Engkau mengizinkan penderitaan terjadi, Tuhan Allah Roh Kudus, kuatkan aku, teguhkan aku. Bani Korah mengajarkan, menjeritlah kepada Allah. Berserulah kepada Tuhan. Bercakap-cakaplah kepada Tuhan. Allah yang berdaulat seperti nyanyian kita tadi. Dia yang berdaulat penuh. Temui Tuhan, cari Tuhan, mendekat kepada Tuhan. Semakin himpitan itu semakin berat saudara. Semakin kita kuat mendekat kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya kita mengerti. Kalau Tuhan sedang mengizinkan kita mengalami hal seperti itu, mari justru kita harus semakin dekat kepada Tuhan. Bani Korah dalam hal ini pemazmur mengingat kembali bagaimana Tuhan pernah memimpin nenek moyangnya. Tuhan memberikan kemenangan demi kemenangan dalam peperangan melawan para musuh. Bahkan Tuhan memberikan negeri yang penuh dengan susu dan madu kepada nenek moyang mereka pada zaman-zaman lampau. Kalau kita baca ayat 2-9 tadi ya saudara. Namun sekarang sepertinya Allah meninggalkan kami. Tapi Bani Korah mengajarkan, hei keturunan Yakub, jangan salah. Allah tidak pernah meninggalkan kita. Itulah sebabnya jangan lari dari Tuhan. Pikiran-pikiran negatif orang yang tertindas itu kadang saudara mengingkari iman. Melemahkan iman. Tetapi Korah mengajarkan, semakin kita tertindas, semakin kita menderita, semakin kita diperlakukan tidak adil, justru semakin kita mengakui Tuhan tidak pernah membiarkan anak-anaknya tergeletak. Ini pelajaran yang luar biasa saudara. Kalau kita terapkan dalam hidup kita, kalau kita aplikasikan dalam hidup kita, siapa sih yang tidak menderita? Manusia punya masalah. Anak-anak Tuhan punya masalah. Tetapi yang membedakan kita dengan dunia luar sana adalah kita punya Tuhan yang berdaulat. Yang mengatur segala-galanya. Allah yang menentukan. Allah yang menjatuhkan ketentuan buat hidup kita. Oleh sebab itu, mendekat kepada Tuhan. Tetap percaya kepada Tuhan. Ingat perbuatan Tuhan masa-masa lalu. Bagaimana mereka Tuhan penuh kasih menyelamatkan, memimpin, memberkati, membela, bahkan menolong kita di tengah-tengah kesulitan kita. Bangsa Israel sebagai gambaran bagaimana Tuhan yang memilih bangsa ini, Tuhan juga yang bertanggung jawab atas kehidupannya. Ya, Allah tidak pernah meninggalkan kita. Yesus tidak pernah melepaskan tangannya buat kita semuanya. Kalau kita sedang dididik, kita sedang dihajar Tuhan, kita sedang diproses Tuhan, mendekatlah, semakin mendekat, maka kita akan keluar sebagai pemenang, dipulihkan, dibela, dan diberikan kemenangan demi kemenangan. Dan itulah Mazmur 44. Kita berdoa. Bapak terima kasih untuk pelajaran pada hari ini, pengajaran Bani Korah, ditujukan kepada bangsa Israel. Bahwa ketika mereka sedang ada dalam penderitaan, aniaya, tertindas, diperlakukan tidak adil oleh para musuh-musuhnya, bahkan oleh dunia sekelilingnya. Bani Korah mengajarkan, mari tetap percaya kepada Tuhan yang memilih, Tuhan yang menuntun, Tuhan yang menetapkan langkah-langkah umatnya. Bani Korah mengajarkan, ingat pada masa-masa lampau bagaimana nenek moyang kita dipelihara Tuhan, disertai Tuhan, dan diberikan negeri yang penuh dengan susu dan madu ini. Allah yang sama yang menuntun nenek moyangnya, Allah yang sama juga yang akan memulihkan kita, membela kita, memberikan kemenangan demi kemenangan. Dan kami tarik pada masa sekarang ini ya Tuhan, masa-masa generasi kami. Dunia seringkali
menampakkan kebenciannya kepada umat pilihan. Dunia seolah-olah sedang menindas dengan luar biasa. Kami diperlakukan tidak adil. Kadang kami sering berteriak, "Mana Tuhan? Engkau sedang ada di mana Tuhan? Tolong kami Tuhan." Itulah jeritan kami. Seperti jeritan bangsa yang tertindas ini. Kami tahu sekarang, semakin kami ditindas, semakin kami diperlakukan tidak adil, semakin ada aniaya terjadi, kami akan semakin berharap kepada Tuhan, mendekat kepada Tuhan. Sebab di dalam Tuhanlah ada jalan keluar. Di dalam Tuhan Yesuslah ada perlindungan. Di dalam Yesus ada pertolongan. Di dalam Yesus ada sukacita. Dan Roh Kudus memberikan peringatan buat kami semuanya untuk selalu percaya akan kuasa Allah. Terima kasih Bapak, berkati anak-anak-Mu, berkati kami semuanya. Sebelum kami tinggalkan acara ini, kami siapkan hati kami, terima berkat yang daripada-Mu. Kekasih Kristus, arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat kasih anugerah dari Allah Bapa yang berlimpah-limpah di dalam Anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan yang manis dalam Roh Kudus menyertai kita semuanya. Mulai saat ini sampai Maranatha. Yesus datang yang kedua kali menjemput kita semuanya. Bertemu di awan-awan yang permai. Menikmati kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Yang diberkati, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.